Baik, teman-teman, kita lanjutkan materi kita ya. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-6 yang materinya nanti akan membahas adjektif atau kata sifat. Nah, adjektif atau kata sifat ini memasuki bab baru ya, teman-teman. Maksudnya sentencing kita sudah lewat. Jadi bagian kalimat, subjek, predikat, objek, keterangan, dan conjunction itu kita sudah lewat. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke bagian yang namanya phrasing atau caranya membuat frasa. Nah, frasa itu apa? Frasa itu adalah gabungan kata. Jadi ada lebih dari satu kata ya, misalnya dua kata gitu. Nah, menempati satu posisi di dalam kalimat itu namanya frase, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pernah tuh melihat subjek itu kok panjang sekali atau predikat itu kok panjang sekali. Padahal itu tempatnya cuma di predikat. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat seperti itu. Nah, adjektif ini salah satu pemanjang suatu kata gitu ya, teman-teman. Atau contohnya gini, kata benda itu kan fungsinya kalau nggak di subjek jadi objek. Kata benda ya, teman-teman. Nah, kata benda entah di subjek entah di objek itu bisa jadi panjang atau dijelaskan dengan kata-kata lain. Nah, salah satu kata itu adalah adjektif ini yang tugasnya menjelaskan kata lain yaitu kata benda. Seperti itu. Jadi adjektif atau kata sifat, teman-teman, seperti namanya ya, kata sifat. Nah, fungsinya itu adalah memberikan sifat atau mensifati. Nah, mensifati siapa atau memberikan sifat ke siapa? Memberikan sifat ke kata benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Ya, jadi adjektif itu menjelaskan kata benda. Fungsinya cuma itu di dalam kalimat. Gitu ya. Saya ulangi lagi, adjektif atau kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, jadi kata benda di subjek atau di objek itu bisa panjang sekali karena salah satunya ada kata sifat yang menjelaskan, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Dan tempatnya nanti ketika kata sifat ini nempel dengan kata benda yang dijelaskan adalah di sebelum kata bendanya. Jadi adjektif dulu baru kata benda. Itu kalau dalam bahasa Inggris teman-teman. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kebalik, kata benda dulu baru kata sifatnya. Contoh, anak yang lucu. Nah, kalau diinggriskan itu lucunya dulu baru anak. Jadinya cute baby misalnya. Atau misalnya orang yang ramah atau pria yang ramah gitu ya. Itu kalau diinggriskan ramahnya dulu. Jadi friendly person atau friendly man, misalkan seperti itu. Nah, itu bahasa Inggris. Jadi tempatnya kata sifat ketika nempel dengan benda yang dijelaskan adalah di sebelumnya kata benda yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kata sifat sendiri itu ada 3 kategori atau ada 3 jenis, teman-teman. Nah, yang pertama namanya determiner, yaitu jenis kata sifat yang harus dengan kata benda. Atau hanya bisa, maksudnya gini, setelahnya itu pasti harus ada kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Dan juga beberapa jenis determiner ini menentukan benda yang dijelaskan. Menentukan bentuk benda yang dijelaskan. Apakah harus jamak, apakah harus tunggal, apakah harus diikuti benda yang tidak bisa dihitung, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian kata sifat yang kedua itu namanya adalah deskriptif atau epitet. Nah, bedanya dengan determiner, kalau deskriptif atau epitet, teman-teman, itu boleh tanpa kata benda setelahnya, boleh dengan kata benda setelahnya. Ya, contohnya kata beautiful. Beautiful itu bisa setelahnya tanpa kata benda. Contohnya, you are beautiful. Nah, itu kan setelah beautiful nggak ada apa-apa, teman-teman. Kamu cantik gitu, you are beautiful. Nah, itu beautiful titik. Nah, tapi setelah beautiful juga bisa diikuti kata benda. Contohnya, Rita is a beautiful girl. Nah, itu yang dimaksud dengan deskriptif ini. Jadi jenis kata sifat yang hanya menambahkan arti saja. Gitu ya, teman-teman. Tapi dia boleh tanpa kata benda, boleh dengan kata benda. Dan juga deskriptif ini hanya menambahkan arti, teman-teman. Tidak merubah bentuk kata bendanya. Entah itu jamak, entah itu tunggal, entah itu tidak bisa dihitung, setelahnya bebas. Untuk deskriptif, ya. Dan yang terakhir itu adalah kata sifat yang dibuat dari kelas kata lain, yaitu kata benda. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mendengar yang namanya gerund kan? Nah, gerund itu adalah kata benda yang kita buat dari kata kerja. Ya. Nah, kalau yang di kategori terakhir adjektif itu ada namanya noun adjunct atau noun adjektif, yaitu kata sifat atau adjektif tapi kita buat dari kata benda, teman-teman. Ya, atau bisa disebutnya noun tapi menjelaskan noun yang lain. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama determiner dulu, teman-teman.
Nah, determiner itu yang saya ulangi tadi ya. Determiner itu jenis kata sifat atau adjektif yang harus dengan kata benda setelahnya. Ya, dan beberapa jenisnya itu menentukan bentuk kata benda setelahnya yang dijelaskan. Nah, determiner itu ada 6 jenis, teman-teman. Di buku grammar ya. Ini nama-namanya saya ambilkan dari buku grammar gitu. Jadi mungkin agak asing tapi nggak apa-apa, nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada artikel. Artikel itu kita bilang apakah benda itu jauh atau dekat, teman-teman. Jadi caranya kita bilang itu atau ini. Maaf, maaf, saya ulangi lagi, maaf teman-teman. Itu bukan artikel, itu demonstratif. Maaf teman-teman, saya ralat ya. Jadi artikel itu adalah jenis dan determiner yang menentukan bendanya jelas atau tidak, maksud saya. Jadi apakah orang yang kita ajak omong itu tahu nggak bendanya yang mana? Nah, itu namanya artikel nanti. Nah, artikel itu ada 3 ya teman-teman, yaitu an, sama the. Itu artinya seorang, samaan ya. Samaan itu artinya sama, teman-teman, yaitu seorang, sebuah, seekor, sehelai, intinya se gitu. Sedangkan the bisa diartikan itu atau nggak diartikan nggak apa-apa. Nanti biasanya orang yang kita ajak omong itu tahu bendanya yang mana. Contohnya matahari. Itu the sun. Karena udah jelas ya, matahari cuma satu, teman-teman. Misalkan lagi adalah Samudra Atlantik misalnya. The Atlantic Ocean misalnya seperti itu. Atau the Atlantic. Seperti itu ngomongin kalau misalkan cuman ada satu dan bendanya sudah jelas, orang yang kita ajak omong tahu bendanya, oh itu loh, bendanya cuman itu, seperti itu. Nah, on the ini ada aturan penggunaan masing-masing, teman-teman. Ya, yang pertama itu artinya yang tadi ya, sebuah, seekor, sehelai dan seterusnya tadi sama dengan satu, maka benda setelahnya itu harus diikuti benda yang bisa dihitung dan jumlahnya harus tunggal atau istilahnya singular noun, gitu ya. An itu artinya seorang, sebuah, sama teman-teman artinya dengan ya. Bahkan setelahnya pun juga sama. Kata benda yang dijelaskan itu juga harus benda tunggal atau singular noun. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau itu nanti benda yang atau kata setelahnya ya, teman-teman. Kata setelahnya nanti eh, diawali oleh huruf atau bunyi yang konsonan. Kalau teman-teman. Konsonan itu selain a, i, u, e, o. Ya. Contohnya sebuah buku. Itu kita bilangnya a book. Nah, pakai e karena book diawali oleh b. Ya, itu selain a, i, u, e, o namanya konsonan atau huruf mati seperti itu. Sedangkan en itu diikuti benda tunggal ketika diawali oleh bunyi vokal atau kata setelahnya bunyi vokal gitu ya, teman-teman. Contohnya adalah sebuah payung. Itu kita bilangnya an umbrella. Nah, karena payung itu umbrella diawali huruf A bacanya ya, teman-teman. Seperti itu. Jadi diingat-ingat bacanya, bukan tulisannya. Seperti itu. Dan yang terakhir, the itu boleh diikuti jenis, sorry teman-teman. Jadi the itu boleh diikuti jenis benda apapun. Ya, selama itu common nouns atau benda umum seperti itu. Contohnya, the book, buku itu. The books, buku-buku itu. Nah, jadi boleh. The itu untuk semua jenis benda boleh. Gitu ya, teman-teman. Bahkan untuk benda yang nggak bisa dihitung juga boleh. Contohnya, the water, air itu. Nah, itu boleh. Oke, nah itu tadi yang dinamakan dengan artikel, yaitu cuma ada 3 ini ya, an, sama the, seperti itu, teman-teman. Nah, selain artikel ada lagi ya determiner, yaitu namanya demonstratif. Nah, kalau demonstratif itu yang saya maksud tadi ya, yang caranya kita bilang ini atau itu, menentukan benda yang dimaksud itu jauh atau dekat. Oke, jadi dalam bahasa Inggris untuk bilang ini sama itu ada 2 cara, teman-teman. Nah, untuk bilang itu kita bisa pakai that, bisa pakai those. Oke, untuk bilang ini kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, ini tulisan sama bacaan tertukar gitu ya. Tulisannya I baca E, tulisannya E bacanya I. Nah, terus bedanya apa that sama those misalnya? Padahal artinya sama-sama itu. Nah, bedanya adalah kalau kamu kita pakai that, maka bendanya harus tunggal atau tidak bisa dihitung. Ya. Kalau this itu juga sama, teman-teman. Ini untuk benda yang tunggal dan tidak bisa dihitung. Nah, sedangkan those sama these itu khusus untuk benda jamak. Oke, teman-teman. Contohnya that person, orang itu. Nah, kalau mau bilang orang-orang itu, kita bilangnya those people. Gitu ya. Kemudian this pen, bolpen ini. Nah, kalau mau bilang bolpen ini, kita bilangnya these
pants. Seperti itu. Oke, berikutnya selain demonstratif kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan bendanya atau bendanya itu punya siapa sih? Gitu ya. Nah, itu termasuk ke kata sifat determiner yang possessive. Nah, contohnya possessive itu ada his, teman-teman, artinya dia laki-laki ya. Her, dia perempuan. It's, dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Their, itu mereka. Others, yang ada s tanda petik setelahnya. Itu kepemilikan. Kemudian kata benda yang ditambahkan tanda petik S itu juga sama, itu kepemilikan teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada tanda petik S di soal structure TOEFL, fix itu kepemilikan. Ya, kenapa? Karena di soal structure TOEFL itu tidak boleh ada yang disingkat. Sedangkan tanda petik S itu fungsinya dua. Kalau nggak kepemilikan ya singkatan. Nah, karena di soal structure nggak ada singkatan, berarti satu-satunya fungsi di soal structure cuma kepemilikan. Gitu ya. Nah, kemudian his, her, its, their, others, nouns, dapat tanda petik S nanti diikuti kata benda setelahnya. Misalnya, rumahnya, kita bilangnya his house. Suaminya, her husband. Istrinya, his wife. Misalnya seperti itu. Oke, jadi itu kepemilikan. Nah, untuk posesif ini, kata benda setelahnya bebas, teman-teman. Boleh tunggal, boleh jamak, tergantung konteks yang pengen diomong. Gitu ya, jadi tidak mempengaruhi jamak atau tunggal bendanya. Nah, sebelum lanjut ke determiner yang keempat, saya menjelaskan lagi ada tambahan untuk 3 determiner yang pertama tadi ya, namanya artikel, demonstratif, sama posesif tadi. Nah, 3 determiner yang pertama ini satu keluarga sebenarnya teman-teman ya. Ini kita hanya boleh pilih salah satu saja, oke? Untuk menjelaskan satu kata benda. Maksudnya gini, misal kita sudah ambil dari artikel untuk menjelaskan kata book. Setelahnya jangan diikuti posesif. Misalkan his book nggak bisa teman-teman. Oke, that book nggak bisa atau that a book nggak bisa teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada that a book itu that-nya conjunction, bukan determiner. Gitu ya, karena aturannya determiner nomor 1, 2, 3 ini tidak boleh lebih dari satu untuk menjelaskan satu kata benda. Gitu ya teman-teman. Nah, setelah kita pilih salah satu dari contoh ketiga tadi, kita masukkan determiner berikutnya, tidak masalah. Nah, determiner yang berikutnya ini dari ordinal atau order ya. Order itu artinya adalah urutan, teman-teman. Jadi benda itu urutan keberapa. Nah, contohnya urutan misalnya ada first, yang pertama, second, yang kedua, third, yang ketiga, earliest, yang pertama kali atau yang paling awal gitu ya. Next, yang berikutnya, last, yang terakhir. Nah, ini contoh-contoh urutan. Oke, nanti setelahnya diikuti kata benda. Misalnya, anak pertama, first child. Anak terakhir, last child. Seperti itu. Ya. Nah, setelah ordinal diikuti angka lagi boleh, tapi fungsinya sebagai kardinal, teman-teman ya. Nah, kardinal itu menandakan jumlah bendanya. Nah, karena kardinal ini menandakan jumlah bendanya, maka nanti bendanya setelahnya itu mengikuti, teman-teman. Misalkan penandanya jamak, misalkan many gitu ya, maka bendanya nanti harus jamak. Misalkan kardinalnya one, maka bendanya harus tunggal, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya kardinal ini, kita punya one artinya satu, no artinya tak satu pun sama dengan zero ya, no itu teman-teman. Nol artinya seperti itu. Two artinya dua, both keduanya. All artinya semuanya, most artinya hampir semua atau bisa bilang sebagian besar gitu ya. A number of ini satu kata teman-teman, artinya adalah sejumlah. An amount of itu juga sejumlah. Bedanya kalau a number of itu untuk benda yang bisa dihitung, setelahnya ya harus jamak. Sedangkan an amount of itu benda setelahnya nggak bisa dihitung. Misalkan waktu, misalkan informasi, itu kita pakainya amount of. Seperti itu. Kemudian few artinya sedikit, teman-teman. A few artinya beberapa, little artinya sedikit, a little artinya juga beberapa. Nah, bedanya few sama little itu cuma untuk benda, kalau few untuk benda yang bisa dihitung ya, otomatis setelahnya harus jamak, teman-teman. Sedangkan little untuk benda yang tidak bisa dihitung. Benda yang tidak bisa dihitung tidak bisa dijamakkan. Seperti itu. Nah, kemudian di dalam soal structure TOEFL biasanya yang angka-angka ini, teman-teman, itu bisa berfungsi sebagai kata ganti atau pronoun. Jadi adjektif itu bisa berfungsi sebagai adjektif pronoun. Nanti cara mengetahuinya adalah ketika setelah
Kalau no nggak ada ya teman-teman. Misalkan no itu nanti diganti non gitu. Jadi kalau misalkan setelah one misalnya mau ada of itu nggak apa-apa. Misalkan ada both itu ada of nggak apa-apa gitu ya. Nah tapi kalau setelahnya nanti diikuti kata benda, of ini tidak boleh langsung ketemu kata benda. Harus ada salah satu dari tiga keluarga ini di sebelumnya kata benda setelah of. Itu kalau mau pakai of ya. Tapi kalau nggak pakai of ya nggak apa-apa, nggak usah dikasih the. Jadi langsung one person itu boleh. Tapi kalau one of people itu salah teman-teman. Harusnya one of the people. One of my students. One of my friends. Most of my family members. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi diingat-ingat penanda jumlah kalau ada of setelahnya harus ada the baru kata benda. Kecuali kalau kata ganti teman-teman. Misalkan most of us. Nah us itu kata ganti. Jangan dikasih the. Nggak bisa ya. Most of the us itu nggak bisa. Seperti itu. Itu bedanya kata ganti sama kata benda. Oke itu adalah jumlah benda teman-teman. Sekarang lanjut ke yang terakhir untuk determiner yaitu miscellaneous. Ini caranya kita bilang yang lain-lain. Misalkan rumah yang lainnya gitu ya atau uh, bolpen yang lain, misalkan sebenarnya caranya bilang yang lain seperti itu. Nah, kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Ya, bedanya apa? Bedanya adalah kalau other, benda setelahnya harus jamak atau nggak bisa dihitung. Jadi pilihannya cuma dua setelahnya other ya. Boleh benda yang nggak bisa dihitung atau boleh benda jamak. Nah, kemudian another, ada kata an di depan teman-teman. Otomatis bendanya harus tunggal. Oke. Kalau the other karena pakai the, itu boleh semua jenis kata benda nggak masalah. Asalkan bukan nama gitu aja. Gitu ya, teman-teman. Dan ada pengecualian lagi. Ada tambahan maksud saya bukan pengecualian ya. Teman-teman masih ingat an sama the itu adalah salah satu dari keluarga artikel. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau sudah ada kata lain, misalnya kata some di sini, itu nggak boleh some another atau some the other, nggak boleh, teman-teman. Karena nanti pemborosan dari salah satu dari tiga ini. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan ada keluarganya eh, ketiga ini di sebelumnya another, the other, sama other, maka nanti akan kembali lagi ke other, kembali lagi ke kata dasarnya, yaitu other. Any other, bukan any another ya. Bukan any the other, tapi any other. Benda setelahnya gimana, Sar? Bebas, tergantung. Boleh countable, boleh uncountable, boleh tunggal, boleh jamak. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah untuk determiner atau kata sifat yang menjelaskan kata benda dan harus ada kata benda setelahnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua. Namanya adalah deskriptif atau epitet. Ini beda buku, beda penyebutan. Jadi apa namanya? Saya sebutkan dua-duanya aja. Siapa tahu teman-teman nanti takutnya ada beda dapat buku yang satu bilangnya epitet, satunya lagi bilang deskriptif. Itu sama, teman-teman. Cuman istilah aja. Nah, yang penting teman-teman paham untuk jenis adjektif yang kedua itu boleh tanpa kata benda, oke, dan juga tidak merubah bentuk kata benda yang dijelaskan. Untuk umumnya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk kata sifat jenis kedua ini digolongkan menjadi 8 kategori berdasarkan urutan mereka. Ya, yaitu ada quality atau karakter, jadi kualitas dan karakter bendanya. Kemudian size, ukuran bendanya. Age atau temperature, umur dan suhu bendanya. Participle itu bendanya itu yang ngapain atau yang diapain gitu ya. Bentuk bendanya, warna bendanya, dari mana benda itu berasal atau di mana letaknya gitu ya. Atau dari apa benda itu dibuat atau bahan lah bisa dibilang seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, mari kita bahas satu-satu contohnya ya maksud saya. Yang pertama tadi ada kualitas sama karakter bendanya. Contohnya ada arid. Arid itu artinya kering, teman-teman. Sama kayak dry. Ya, dry itu bisa juga jadi kata sifat artinya kering. Excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting, sama kayak important, teman-teman. Accurate, akurat. Brittle artinya lapuk atau rapuh gitu ya, sama kayak fragile. Distinct artinya berbeda. Dan masih banyak lagi, ini hanya contoh saja.
Gitu ya. Kemudian yang kedua kita punya size, ukuran bendanya. Jadi seberapa besar atau seberapa kecil benda itu. Contohnya tiny, sangat kecil, sama kayak minute. Tulisannya minute ya, kayak menit teman-teman. Itu artinya dia punya arti lain yaitu sangat kecil. Massive artinya sangat besar, large besar, microscopic mikroskopis atau hanya bisa dilihat dengan mikroskop gitu ya. Wide itu luas atau lebar gitu, tall itu tinggi. Dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya yang termasuk ke ukuran ya masuknya ke kategori ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada age, umur, dan temperature, suhu bendanya. Nah, umur sama suhu itu boleh kita balik-balik ukurannya. Jadi suhu dulu boleh, umur dulu juga apa-apa. Gitu ya. Nah, contohnya umur kita punya old, tua, modern ya, teman-teman. Ancient itu kuno sama kayak archaic, itu sinonim teman-teman. Itu kuno. New itu baru, klasik itu klasik, unik misalnya di sini juga termasuk teman-teman. Barang unik atau antik itu ya, masuknya di sini. Nah, contohnya suhu atau temperature, kita punya warm, artinya hangat. Cold, artinya dingin. Cool, artinya sejuk. Hot, artinya panas, dan masih banyak lagi. Pokoknya yang menjelaskan suhu bendanya itu masuk ke urutan ini. Gitu ya. Berikutnya ada participle. Nah, participle itu apa? Participle itu adalah kata sifat, tapi dibuat dari kata kerja, teman-teman. Ya, caranya kita bilang yang me sama yang di. Kalau yang me itu pakainya verb ing, contohnya existing, yang ada. Fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Gitu ya. Nah, sedangkan yang di itu pakai verb 3, teman-teman. Dan verb 3 itu ketika dia berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, hanya bisa berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Oke, makanya dia nggak bisa jadi predikat, ya, teman-teman. Nah, contohnya required, artinya yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Intended, yang dimaksudkan atau yang disengaja gitu ya, teman-teman. Intended itu yang diharapkan gitu. Emang dibuat seperti itu gitu maksudnya. Used itu yang telah digunakan atau istilahnya bekas. Jadi bekas itu caranya bilang used. Kita kan biasa bilang second ya, teman-teman. Second phone bukan, teman. Second itu artinya kedua, tangan kedua. Nah, tapi kalau bekas itu kita pakainya used. Saya membeli mobil bekas kemarin. I bought a used car yesterday. Seperti itu. Itu participle ya, teman-teman. Jadi verb ing atau verb 3 yang fungsinya jadi adjektif. Berikutnya ada shape atau bentuk bendanya, contohnya circle, apa namanya, bulat ya. Flat itu datar, round itu bola, bentuk bola ya teman-teman. Concave itu dia cekung teman-teman. Kalau misalkan convex itu cembung. Dan masih banyak lagi bentuk, ada banyak banget ya. Misalkan square itu kotak dan seterusnya. Contohnya lagi ada color, sorry maksud saya berikutnya ada color, kategori warna. Contohnya ada purple. Ini bacanya purple ya, bukan purple teman-teman. Bacanya purple, sama kayak kita bilang kura-kura atau penyu itu ya. Kita bilangnya turtle pakai bukan pakai a. Oke, jadi purple atau turtle. Purple ungu, vibrant berwarna-warni, colorless tidak berwarna, reddish kemerah-merahan. Jadi ish itu menambahkan ke an teman-teman. Bluish ke biru-biruan, yellowish ke kuning-kuningan, purplish itu ke ungu-unguan gitu ya. Jadi banyak purplish. Oke, lanjut lagi teman-teman. Ada origin atau location, jadi dari mana benda itu atau asalnya dari mana, atau location yang nggak bisa dipindah-pindah itu di mana bendanya. Contohnya piramid itu kan nggak bisa dipindah teman-teman ya, tapi dia bisa dibangun di tempat lain gitu ya. Nah contohnya Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Contohnya kalau dari Indonesia ya Indonesian gitu ya, dari Cina ya Chinese, dari Vietnam Vietnamese dan seterusnya. Dan yang terakhir kita punya material atau bahan benda itu dibuat dari apa. Contohnya ada wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah deskriptif atau kata sifat yang boleh tanpa kata benda. Dan kata sifat deskriptif ini bisa ditaruh di setelahnya kata benda, tapi ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah
ketika kata sifat itu ada penjelas kata lain. Contohnya kita mau bilang makanan yang penting bagi hewan ternak misalnya. Itu kita bilangnya adalah the food important to the cattle. Bukan the important to cattle food. Bukan, teman-teman. Ya, tapi the food important to cattle. Jadi important walaupun dia kata sifat, kenapa kok diletaknya di setelah kata food? Karena ada lanjutannya, yaitu important to cattle atau penting bagi hewan ternak seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis deskriptif. Sekarang kita lanjut ke jenis adjektif yang terakhir. Namanya adalah noun adjunct. Noun adjunct tadi adalah jenis kata sifat, tapi kita bentuk dari kata benda. Ya, teman-teman. Jadi ada kata benda, tapi menjelaskan kata benda lain. Nah, itu namanya noun adjunct. Contoh nih, teman-teman. Oh, sorry. Sebelum ke contoh, saya mau menjelaskan, untuk noun adjunct ini bisa dibuat dari dua jenis, dari dua jenis ya. Yang pertama adalah kata benda murni, yang kedua adalah dari kata benda gerund. Nah, gerund itu kata benda yang dibuat dari verb ing ya, teman-teman. Nah, contoh dulu yang dari kata benda murni, misalnya pencil case. Pencil case itu artinya adalah tempat pensil. Nah, kalau kita beli ke toko nih, Pak beli tempat pensil. Pasti sama bapaknya diberikan kotaknya atau tempatnya, ya teman-teman. Bukan diberikan pensilnya. Namanya aja tempat pensil, berarti tempatnya, bukan pensilnya. Nah, kata pensil di dalam frase tempat pensil itu hanya sebagai noun adjunct. Jadi kata benda, tapi menjelaskan kata benda lain. Contoh lagi ada shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya toko, teman-teman. Bukan sepatunya gitu ya. Nah, kata sepatu di dalam frase toko sepatu hanya sebagai penjelas saja. Dan yang terakhir adalah baby powder, itu bedak bayi. Kalau kita beli ke toko, Pak beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayinya, teman-teman. Pasti dikeluarin bedaknya. Ya, jadi kata bayi di dalam bedak bayi itu hanya sebagai penjelasnya saja atau modifier kalau sebutannya ya. Di dalam intinya di dalam grammar itu ada namanya modifier sama head. Head itu yang dijelaskan, kata bendanya kalau di sini ya. Modifier itu yang menjelaskan. Di sini posisinya sebagai adjective. Seperti itu. Karena frase itu bukan cuma noun phrase, teman-teman. Ada banyak frase ya. Nah, selain noun, noun adjunct itu juga bisa dibuat dari gerund. Contohnya drawing pen, pensil lukis atau pensil gambar, pena gambar gitu ya. Running shoes, sepatu lari. Sewing machine, mesin jahit. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ke semua jenis kata sifat ya, yang fungsinya adalah namanya kata sifat ya, fungsinya mensifati benda. Seperti itu, teman-teman. Ini nggak perlu dihafal, urutannya harus seperti ini ya, teman-teman. Ini nggak perlu dihafal, silahkan difoto nggak apa-apa, sambil memfoto atau men-screenshot. Kalau ada pertanyaan, monggo teman-teman, silahkan. Sepertinya nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, mari kita coba ke contoh soalnya. Ya, contoh soal pertama, kurang lebih seperti ini, caranya sama teman-teman ya. Dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused. Itu artinya membangkitkan. Gitu ya. Subjeknya adalah social crusade. Kemudian tarik ke belakang lagi, di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing, teman-teman. Kalau di phrasing, teman-teman lihat titik-titik itu berada di mana. Dia masuk ke subjek kah, masuk ke dalam predikat kah, masuk ke dalam objek kah, atau di yang lain-lain gitu. Nah, kalau kita lihat titik-titik di situ dia terletak di sebelum kata benda crusade, di subjek. Nah, berarti itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Di pilihan A, B, C, D, kata sifat itu cuma satu pilihan. Nah, udah dijawab sama Mr. Ricardo ya. Ya, betul. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, jadi no itu termasuk ke dalam kata sifat yang determiner tadi ya, yang menunjukkan jumlahnya atau kardinal. Oke, jadi kardinal itu ada banyak, salah satunya adalah no ini. Kalau yang bravo sama delta itu kata ganti, teman-teman.
Nah, kenapa kata ganti di sini nanti salah? Karena nanti subjeknya double. Kata ganti itu fungsinya sama dengan kata benda, teman-teman. Kalau nggak sebagai subjek ya objek, karena namanya aja kata ganti. Menggantikan siapa? Menggantikan kata benda. Nah, tapi kalau sudah digantikan ya jangan dimasukkan kata ganti, nanti jadi pemborosan subjek. Bravo sama delta tidak bisa. Nah, sedangkan yang Charlie, not itu termasuk ke dalam kelas kata keterangan, teman-teman. Nah, ini kita bahas besok. Ya, intinya nggak bisa di situ tempatnya kata sifat karena letaknya di sebelum kata benda crusade seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Kalau diartikan, tidak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth Williams lebih banyak daripada ekspansi dari fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat seperti itu. Lanjut ya ke contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, kita cari predikat dulu. Di situ ada can achieve. Nah, subjeknya yang belum ada, teman-teman. Kenapa? Itu kan Greyhound kata benda, Zat. Betul. Cuman di situ ada koma setelahnya Greyhound. Ya, subjek dan predikat itu sama-sama penting, teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya tidak boleh dipisah oleh satu koma. Salah satu fungsi koma di kalimat adalah menghubungkan, jadi gini, menambahkan informasi tambahan. Gitu ya. Jadi yang ini nggak bisa kita anggap sebagai subjek. Nah, subjek predikat itu nggak boleh dipisah satu koma, tapi kalau dipisah dua koma malah boleh. Ya, jadi carikan di pilihan A, B, C, D yang ada komanya. Oke, nah jawabannya adalah yang delta. Ya. Nah, nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Kalau diartikan jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound atau kalau saya nggak salah ini namanya anjing hutan ya, teman-teman. Itu bisa mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh berikutnya maksud saya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada is. Nah, diingat-ingat subjek predikat nggak boleh satu koma ya, teman-teman. Tarik lagi ke belakang. Nah, subjeknya adalah the Wilmington Oil Field. Gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, maaf. Nah, berarti masalahnya sudah lengkap di sentencing. Nah, di sini kata kunci teman-teman adalah di kata one of. Nah, yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Kalau ada penanda jumlah, kok mau ditambahkan kata of setelahnya, nggak boleh langsung ketemu kata bendanya. Ya, harus ada kata the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan A, B, C, D, yang ada the-nya itu cuma di satu pilihan, teman-teman. Yaitu yang Bravo. Jawabannya Bravo ya. Nah, nanti kalau diartikan, kalau dibaca, the Wilmington Oil Field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan, ladang minyak Wilmington gitu ya, kalau diartikan sebenarnya, di Long Beach, California adalah salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Tapi itu sudah ada one of-nya, apakah masih diikuti dengan the most? Yang saya sampaikan tadi, Mister. Kita kalau mau pakai one, teman-teman ya. One person itu boleh. Tadi sudah saya sampaikan ya, ketika membahas jumlah benda. Maksudnya kata sifat yang menerangkan jumlah bendanya. Di bab namanya kardinal. Jadi di determiner tadi ada namanya kardinal. Nah, biasanya kardinal itu bisa jadi kata ganti. Biasanya setelahnya ada of-nya. Nah, one person itu satu orang artinya. Nah, tapi kalau one itu setelahnya diikuti of, kita nggak bisa bilang one of person, nggak bisa, teman-teman. Ini salah. Kenapa? Karena kalau penanda jumlah ditambahkan of, itu tidak bisa langsung diikuti kata benda, tapi harus ada the atau teman-temannya the. Jadi one of the atau teman-temannya the ya, misalkan salah satu dari anak-anakku, one of my children. Salah satu dari murid-muridku, one of my students. Salah satu dari guru-guruku, one of my teachers. One of the teachers. One of those teachers. Seperti itu. Gitu ya, jadi harus ada the atau teman-temannya the.
Nah, di pilihan ganda yang ada the-nya cuman yang bravo. Kalau most-nya itu nggak penting, teman-teman. Misalkan nggak ada most-nya nggak apa-apa. Cuman karena di situ kita butuhnya the dan di pilihan ganda cuman ada the ya, jawabannya cuman yang bravo. Seperti itu. Itu ya, Mister. Diingat-ingat, penanda jumlah kalau ada of setelahnya jangan langsung diikuti kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Seperti itu. Lanjut lagi ke contoh ketiga. Nah, caranya sama, cari predikat. Di situ ada results. Subjeknya adalah a federal type, teman-teman. Kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Di sebelumnya koma, maksud saya di sebelumnya titik-titik, maaf, itu ada kata in, itu preposisi ya. Nah, preposisi, teman-teman, itu harus diikuti kata benda setelahnya untuk jadi objeknya, yang akan dirubah menjadi keterangan nanti. Ya, nah, sayangnya di pilihan ganda itu panjang-panjang. Nggak ada yang kata benda aja nggak ada. Nah, yang bisa memanjangkan kata benda adalah kata sifat. Jadi teman-teman cari yang sebelumnya itu ada kata sifat, terus diikuti oleh kata benda. Gitu ya, mari kita cek. Kalau yang alpha di situ ada determiner a descriptive vertikal, power itu noun adjunct ya teman-teman, karena dia dari kata benda, tapi fungsinya menjelaskan kata benda distribution. Nah, kemungkinan yang alpha bisa, karena urutannya sudah benar. Ya, jadi adjektif diikuti noun, adjektifnya determiner dulu, deskriptif baru noun adjunct gitu ya. Nah, kalau yang bravo salah karena ada predikat lagi, sedangkan di soal tidak ada conjunction, pilihan bravo tidak ada conjunction, tidak bisa teman-teman. Yang Charlie itu tidak ada kata benda sama sekali. Sedangkan setelah preposisi wajib diikuti oleh kata benda sebagai objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan. Kalau di buku atau di kursusan lain biasanya tutorialnya nyebutnya object of preposition, teman-teman. Nah, kalau di Indonesia kan itu sebenarnya objek dari preposisinya. Gitu ya. Jadi objek dari preposisi nanti yang akan dirubah menjadi keterangan sama preposisinya. Seperti itu. Nah, kalau yang delta salah karena ada predikat lagi. Kita nggak butuh predikat lagi kalau nggak ada conjunction. Nah, berarti fix jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Nah, kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berakibat pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke, oh ternyata contoh sudah habis. Mungkin ada yang pengen ditanyain dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ke praktek latihan buat teman-teman. Aman ya teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman latihan di luar kelas, karena adjektif ini latihannya lumayan banyak tuh. Nanti boleh kalau ada pertanyaan japri saya. Oke, nah sekarang mari kita latihan teman-teman. Kita terapkan yang teman-teman sudah pelajari ke latihan soal. Oke, Sir, gimana membedakan participle dengan verb? Nah, fungsinya di dalam kalimat, misal ya teman-teman. Kalau kita menemukan seperti ini, a broken apa ya? A broken house misalnya. Contoh aja ya, teman-teman. A broken house. Pertanyaan saya, broken di sini ini kata sifat atau kata kerja? Fungsinya di kalimat. Kata sifat ya, Miss. Kenapa? Karena sebelumnya ada teman-teman. Itu adalah determiner yang selalu butuh kata benda. Nah, kita cari dulu kata benda yang mana? Kata bendanya adalah house. Nah, yang menjelaskan kata benda di tengah-tengahnya determiner sama kata bendanya ini nanti, itu adalah adjektif dua ini, teman-teman. Bahkan determiner yang lain pun boleh setelahnya diikuti determiner yang lain tadi ya, yang nomor 4 sampai nomor 6 tadi, teman-teman. Terus diikuti deskriptif, noun adjunct, baru noun-nya boleh. Jadi cara menentukan bentuknya di kalimat seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan ada verb 3 nih sama-sama broken misalkan. I have broken my arm misalnya. Aduh, tanganku patah misalnya. I have broken. Ini oh ya teman-teman maaf. Tulisan saya kalibri lagi. I have broken my arm. Nah, brokennya di sini ini adalah kata kerja. Ini jadi satu dengan auxiliary have. Kenapa? Karena dia punya objek. Satu, dua, karena dia ada auxiliary sebelumnya. Auxiliary gandengannya adalah verb. Kalau auxiliary have, gandengannya adalah verb 3. Seperti itu, Miss.
Nah, nanti teman-teman bentuk-bentuk seperti ini nih kalau sering-sering latihan enak banget kok. Nggak terlalu sulit. Maksudnya, apalagi kalau teman-teman dapat sesuatu yang teman-teman temukan sendiri, explore sendiri, teman-teman misalkan ya yang saya sampaikan tadi kan, lebih kuat ketika teman-teman latihan, oh ternyata have broken itu bentuk dari auxiliary verb. Terus teman-teman tulis, have broken sama dengan auxiliary verb. Itu nanti akan ada banyak, tapi gambaran dari pemahaman teman-teman sendiri. Atau apa ya, yang hasil dari pemahaman teman-teman sendiri. Daripada saya ngasih tahu, itu lebih mantap atau lebih apa ya, lebih nancep gitu ya ketika teman-teman menemukannya sendiri. Nah, gimana menemukannya sendiri? Banyakin latihan, teman-teman. Nanti kalau bingung silahkan japri saya. Nanti saya bantu lewat japri gitu ya. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Kita coba ke latihan soal. Silahkan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Kita cari kata kerja sebagai predikat dulu, teman-teman. Nah, di situ ada kata kerja magnified, artinya memperbesar. Subjeknya adalah telescopes. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing ya, teman-teman. Nah, titik-titik berada di sebelumnya kata benda telescopes di subjek, itu tempatnya kata sifat. Carikan A, B, C, D yang kata sifat aja. Kalau yang alpha ada conjunction, kalau teman-teman menemukan ada that-nya itu udah pasti conjunction. Nggak mungkin itu adjektif, nggak mungkin teman-teman ya, karena nggak boleh. Mereka satu keluarga. Maksudnya determiner nomor 1, 2, 3 itu kita hanya boleh pilih salah satu aja. Seperti itu. Nah, kalau yang Bravo kemungkinan bisa. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Kalau yang Delta, conjunction fanboys tidak boleh muncul di awal kalimat. Nah, titik-titiknya di awal kalimat. Otomatis fix jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, the telescopes of the 1900s magnified objects 33 times of their original size. Kalau diartikan, teleskop-teleskop dari tahun 1600-an memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Seperti itu. Good job, teman-teman. Lanjut lagi ke next number. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Baik, ada jawaban alfa, bravo, dan juga delta. Ya, mari kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is also known. Is known itu auxiliary verb ya, teman-teman. Subjeknya adalah state. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya Yoming Women, predikatnya adalah were. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing. Masalahnya adalah di phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subject state. Itu tempatnya kata sifat. Nah, kemungkinan yang alpha bisa kita tahan dulu. Yang bravo ada predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa ya. Nanti predikatnya jadi 3. Kalau ada predikat 3, harusnya conjunction ada 2. Sedangkan di soal conjunction cuma 1. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie ini malah ditambah conjunction lagi. Nanti kalau conjunction-nya 2, kalimatnya harus atau subjek predikatnya harus ada 3. Sedangkan Charlie nggak ada subjek predikat lagi, di soal subjek predikatnya cuma 2, teman-teman. Charlie nggak bisa ya. Yang delta itu, as itu antara 2 kelas katanya ya. As itu punya kelas kata preposisi. Nah, kita nggak bisa memasukkan preposisi. Kenapa? Karena kata benda ini nanti menjadi keterangan. Yang mana malah nanti kita kehilangan satu subjek. Delta, sebentar. As itu juga punya kelas kata conjunction, teman-teman. Artinya ketika. Gitu ya, atau seiring juga bisa. Nah, kalau dimasukkan conjunction lagi di sini, nanti conjunctionnya 2.
maka subjek predikatnya harusnya ada 3. Nah, delta nggak bisa, teman-teman. Di soal subjek predikatnya cuma 2. Jadi jawabannya yang alfa. Ya. Nanti kalau dibaca, the state of Wyoming is also known as the equality state because Wyoming women were the first in the nation to vote. Jadi kalau diartikan, negara bagian Wyoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan. Karena wanita-wanita Wyoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk mengikuti pemilu atau pengambilan suara. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Di situ ada conjunction although, predikatnya begin, subjeknya adult education, teman-teman. Kemudian ada predikat lagi has occurred, subjeknya adalah chief growth. Ya, berarti kalimat sudah lengkap. Conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik di situ berada di sebelumnya subjek kedua, di sebelumnya kata benda. Itu tempatnya kata sifat. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, nanti kalau yang Bravo itu salahnya kenapa? Bravo sama Charlie salahnya sama ya, teman-teman, karena double conjunction. Nanti kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan di soal cuma ada 2. Di pilihan Bravo Charlie nggak ada predikat lagi, nggak bisa ya. Nah, kalau yang delta ada subjek predikat lagi, tapi nggak ada conjunction lagi. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has occurred since the 1920s. Jadi meskipun pendidikan untuk orang dewasa di Amerika Serikat berawal di zaman kolonial, pertumbuhan pokoknya telah terjadi sejak 1920-an. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban Bravo dan juga jawaban Charlie. Baik, antara Bravo atau Charlie, mari kita cek. Di situ ada predikat at, bab 1 ya, teman-teman. Subjeknya adalah angles. Kemudian tidak ada predikat lagi. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap ya, nggak ada masalah dengan sentencing. Titik-titik itu berada di sebelumnya kata benda. Di subjek itu tempatnya kata sifat. Carikan ABCD yang kata sifat aja ya. Yang alpha ada conjunction, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma 1. Kalau yang Bravo di situ ada determiner the, sama tree itu juga determiner ya teman-teman, miliknya yang cardinal, menunjukkan jumlah benda. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kalau yang Charlie ada tree itu juga penanda jumlah, determiner, cuman setelahnya diikuti of. Nah, syaratnya tadi gimana? Teman-teman masih ingat nggak? Kalau kata benda dikasih of, diikuti kata benda lagi, itu harus ada apa di sini? Ya, betul. Harus ada the dan teman-temannya the ya. Jadi the atau teman-temannya the. Nah, sedangkan di situ setelahnya of langsung nanti diikuti oleh kata benda. Artinya yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, kita kehilangan the di sini atau teman-temannya the. Ya. Nah, kalau yang delta di situ ada predikat lagi, sedangkan tidak ada conjunction. Ya udah fix jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga 180 derajat. Maksudnya ketika ditambahkan gitu ya.
Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik. Sebentar. Yes, oke. Saya kira bertanya, Mister. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan kita lihat jawaban teman-teman adalah delta, delta, dan semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are called, subjeknya adalah depressions, tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya apa? Sentencing nggak ada masalah, masalahnya di phrasing. Kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda depressions, artinya itu tempatnya kata sifat. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha salah karena dia ada predikat lagi yaitu are. Bravo salah karena ada conjunction that, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie apalagi ya, fanboys itu nggak boleh diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Oke. Nah, jawabannya adalah yang delta. Ya, di situ ada determiner the diikuti deskriptif yaitu deep. Nah, nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Kalau diartikan, cekungan-cekungan yang dalam di dalam dasar laut itu dinamai atau disebut palung. Seperti itu. Nice, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada kata dates back to. Itu satu kata, teman-teman ya. Nah, cuman kita fokus ke verbnya aja, di dates-nya itu verb SUS. Tapi dates back to itu, jadi gini, dalam bahasa Inggris itu banyak banget, teman-teman. Kata itu yang kelihatannya lebih dari satu, tapi itu dia sebenarnya satu kata. Itu namanya phrasal word. Nah, kalau di kata kerja itu namanya phrasal verb. Di adjektif namanya ya phrasal adjektif. Di preposisi ya phrasal preposition. Tapi itu sebenarnya satu kata, gitu ya. Nah, itu ada predikat dates back to di verb SES dates-nya, subjeknya adalah map. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah di sentencing, masalahnya di phrasing, titik-titik di sebelumnya kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Kita cek satu-satu ya. Yang alfa itu sebenarnya kata sifat, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya? Tapi dia panjang, ada terusannya. Kalau kata sifat itu panjang, ada lanjutan maknanya, maka ini jadi satu kesatuan dan tidak bisa ditaruh di sebelumnya kata benda. Nanti harusnya ditaruhnya di setelah kata benda. Gitu ya. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang Bravo ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie ada subjek predikat lagi, sedangkan nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya berarti yang delta ya. Di situ ada the, itu adalah determiner artikel, teman-teman. Oldest itu adalah deskriptif miliknya yang age atau umur. Noun itu juga deskriptif miliknya yang participle. Nah, berarti jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan, peta tertua yang pernah diketahui itu berasal kira-kira sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Easy, right, teman-teman? Nah, sudah habis, teman-teman. Nah, saya harap ketika beneran tes nanti, seperti itu. Harus berurutan ya, betul, teman-teman. Jadi harus urutannya yang kita pelajari hari ini tadi ya, yaitu, sebentar, saya bukakan dulu. Dan ini nggak usah dihafal. Saran saya teman-teman nanti pas waktu sambil lihat rekaman, sambil mencatat informasi-informasi yang tidak tertulis, tapi saya sampaikan boleh sambil dicatat aja. Karena ketika kita mencatat, pasti teman-teman itu lebih kuat ketika, maksudnya lebih kuat diingatan kita daripada hanya diingat-ingat.
Seperti itu. Jadi ini sudah saya urutkan. Determiner itu urutannya seperti ini ya, teman-teman. Deskriptif juga urutannya seperti ini. Noun adjunct juga terakhir, paling dekat dengan kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Nah, sambil saya absen nih, teman-teman. Jangan keluar dulu ya, sambil saya absen. Silakan kalau ada yang, sebentar. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ya, sambil saya absen. Oke, sudah selesai, saya absen. Oke, sepertinya tidak ada pertusan. Kita tes TOEFL-nya. Tes TOEFL itu kira-kira tanggal 29-an, teman-teman. Tanggal 29, tanggal 28, kira-kira ya. Atau akhir akhir bulan Februari lah, seperti itu. Itu ya, semangat dulu, teman-teman, untuk belajarnya. Tuh. Thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a great day, everyone. See you next time.